wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati azakumullah, Bapak dan Ibu jamaah Maghrib Masjid Amaliyah Cipinang Muara yang dimuliakan Allah. Siapa yang kuat ingatannya, pelajaran kita sampai di mana? Pasal Makna tauhid uluhiyah. halaman 55. Berarti kita sudah masuk bab ketiga ya. Bab ketiga, pasal yang pertama, makna tauhid uluhiyah dan bahwa ia adalah inti dakwah para rasul. Betul itu lagi ya. Saya sudah mulai pelupa. Tolong diingatkan kalau keliru. Kita sudah selesai membahas tauhid rububiyah, ifradullah ta'ala min jami'i af'ali, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatannya. Nah sekarang tauhid uluhiyah adalah ifradullah ta'ala min jami'i af'alil ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatan hamba. Jadi kalau rububiyah yang kita tauhidkan adalah perbuatan Allah. Kalau tauhid uluhiyah yang kita tauhidkan adalah perbuatan kita sebagai hamba. Jadi tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan para hamba, dengan melaksanakan ketaatan yang disyariatkan. Jadi seluruh perbuatan, seluruh ketaatan hanya bermuara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti di sini contoh-contohnya: berdoa, bernazar, berkurban, raja, pengharapan, takut, tawakal, raghbah, senang, rahbah, takut, inabah, kembali, bertaubat. Ya, itu semuanya addressnya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita simpangkan kepada selain Allah. Kita tidak boleh membagi-baginya kepada selain Allah. Nah, ini yang dikatakan tauhid uluhiyah.
Iya. Contoh pertama, doa. Berdoa hanya kepada Allah. Sudah komitmen kita minimal 17 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami minta tolong. Ya. Di dalam Al-Mu'min surah yang ke-40, Al-Mu'min disebut juga dengan surah Ghafir. Di ayat 60, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuijabah doamu. Jadi Allah memerintahkan berdoa kepada Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Ini perintah. Perintah berdoa hanya kepada Allah. Lalu mana larangan? Larangan berdoa kepada selain Allah. Dalam Yunus surah yang ke-10 ayat 106. Wala tad'u min dunillahi. Janganlah kau berdoa kepada selain Allah. Di mana selain Allah itu ma la yanfa'uka, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, wala yadurruka, tidak bisa memberikan mudarat. Memberikan manfaat gak bisa, berikan mudarat gak bisa. Para ulama mengatakan ma la yanfa'uka, tidak bisa memberikan manfaat. Kalau kita minta kepada selain Allah itu tak bisa ngasih. Kita beribadah kepadanya, dia gak bisa ngasih pahala, gak bisa ngasih surga. Nah, lalu maksud wala yadurruka, tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Kalaupun kita tidak minta kepadanya, mereka tak marah. Kalaupun kita membangkang kepadanya, kepada selain Allah, mereka tidak akan bisa menyiksa kita. Mereka tak punya neraka. Untuk apa takut? Ini yang dimaksud ma la yanfa'uka wala yadurruka. Nah, lalu fa in fa'alta fa innaka idzam minadh zalimin. Kalau itu masih kau lakukan, masih minta kepada selain Allah, jadilah kau termasuk orang yang zalim, orang yang musyrik. Kalau dulu di masa Nabi, orang meminta kepada selain Allah kepada batu-batu berhala. Sekarang orang minta kepada selain Allah kepada batu-batu kuburan. Sama saja, batu berhala, batu kuburan, malah yang yanfa'uka wala yadurruka, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Dan sama saja fa in fa'alta fa innaka idzam minadh zalimin. Itu kalau masih kau lakukan, kau termasuk orang yang zalim. Nah, makanya para ulama mengatakan bermunajat di batu kuburan, meminta kepada orang mati, hukumnya syirkun akbar, syirik besar. Ini dalilnya, karena telah menyimpangkan doa kepada selain Allah. Nah, begitu juga bernazar, tidak boleh kepada selain Allah. Begitu juga berkurban, ya. Kita sudah komitmen, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk ibadahku. Nusuk itu yang dimaksud ibadah kurban, ya, salatku dan kurbanku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku. Lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Lalu bagaimana kalau hidup dan mati kita untuk satu kesebelasan? Innalillah
para sporter, perhatikan. Kalau sporter kehidupannya di mana kesebelasan idolanya, dia ikut selalu karena hidupnya untuk suatu kesebelasan. Baik dari ujung Pulau Jawa ke ujung Pulau Jawa, dia ikut terus. Walaupun pulang tawuran, kepala bocor, gak masalah. Ujungnya mati untuk sebuah kesebelasan. Mana akidahmu? Mana tauhidmu? Ya. Kemudian roja, pengharapan, ya, berharap hanya kepada Allah, ya, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah. Nabi pun pesan, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau minta, minta kepada Allah. Kalau kau minta tolong kepada Allah. Kalau berharap, berharap juga kepada Allah sebagai Khalik. Jangan pernah berharap kepada makhluk, nanti kecewa. Karena makhluk itu punya keterbatasan. Kemudian takut hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Orang yang bertauhid tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Takut yang dimaksud, takut yang berlebihan. Kalau takut sekedarnya itu manusiawi. Takut binatang berbisa, takut binatang buas, itu wajar, manusiawi. Ya. Yang enggak boleh itu takut berlebihan, paranoid. Itu enggak boleh. Ya. Takut kepada penyakit. Penyakit sudah sejak dulu kok. Sudah sejak dulu penyakit. Termasuk terlalu takut kepada penyakit itu keliru. Satu kali ada seorang Arab Badui demam panas, dibesuk oleh Nabi. Gimana mas? Aduh panas ini, rasa terbakar badanku. Tenang, la ba'sa tuhurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Ini yang diajarkan Nabi ketika melihat orang sakit. Oh enggak apa-apa mas, tenang aja, besok juga sembuh kok, kata Nabi. Enggak apa-apa katamu, badanku sudah terbakar ini, mau mati saya ini. Besoknya juga mati orang itu. Benar sekali. Ini akibat membesar-besarkan penyakit. Jadi dalam Islam kita diajarkan mengecilkan penyakit, jangan membesar-besarkan penyakit. Kesalahan kita selama ini, penyakit kecil dibesar-besarkan, maka semakin membludak itu penyakit. Ini takut. Walam yakhsha illallah, tidak takut berlebihan kecuali hanya kepada Allah. Takut dengan murka Allah, takut dengan nerakanya Allah. Ini masuk tauhid uluhiyah. Tawakal, berserah diri, ya, pasrah secara totalitas hanya kepada Allah, maka hidupnya akan tenang. Tenang daripada resah, gelisah, gundah, gulana. Jangan. Ini orang nggak punya tauhid ini. Ya. Tawakal ilallah, serahkan diri kepada Allah setelah berusaha maksimal. Jangan tawakal sebelum usaha. Usaha dulu, setelah usaha baru tawakal ilallah. Serahkan kepada Allah. Apa yang terbaik menurut Allah dia terima dengan lapang dada. Ya, manis bersyukur, pahit bersabar. Nah itu namanya tawakal. Raghbah, senang. Ya, ini saudara sepupu dengan ridho, senang dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahbah, ya, khawatir, takut. Inabah, kembali ke jalan yang benar setelah terlanjur menyimpang. Ini juga saudara sepupunya taubat. Taubat artinya juga kembali. Tubu ilallah taubatan nasuha.
bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Dan jenis tauhid inilah inti dakwah para rasul. Bukan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga rasul-rasul sebelum beliau. Inilah inti dakwahnya, tauhid uluhiyah. Mulai rasul pertama hingga rasul yang terakhir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nahl surah yang ke-16 ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul, ya, pada setiap umat. Untuk apa? Untuk menyerukan sembahlah Allah saja, beribadahlah kepada Allah saja, dan wajtanibut taghut, jauhi taghut. Apa itu taghut? Taghut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah, itu taghut. Segala sesuatu yang lebih diutamakan selain daripada Allah, segala sesuatu yang lebih dicintai selain daripada Allah, segala sesuatu yang lebih dipatuhi selain daripada Allah, itu namanya taghut. Komandannya iblis, tentaranya syaitan, minal jinnati wan nas. Jadi taghut itu bisa berupa jin, bisa berupa manusia. Kalau kita sudah menomorsatukannya, berarti itu taghut. Ya. Lalu di Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, hai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan yang benar melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian kepadaku. Ya, itu yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, termasuk yang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap rasul selalu memulai dakwahnya dengan perintah tauhid. Selalu memulai dakwahnya dengan perintah tauhid. Yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Ya. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Syuaib, dan lainnya. Ini hanya yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Masih banyak lagi nabi-nabi lain yang tidak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa yang mereka ucapkan? Ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Tidak ada Tuhan yang hak selain pada Allah itu. Maka sembahlah Allah. Ini yang disampaikan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Syuaib, dan lainnya. Dan ini berulang kali, ya, dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala atau diabadikan perkataan Rasul ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-A'raf ayat 59, 65, 73 dan 85.
diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan urgennya tauhid uluhiyah. Wabil khusus diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana dalam Al-Ankabut ayat 16, wa Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaqu. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan bertakwalah kepadanya. Beribadah kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Nah, maka dikatakan Ibrahim itu adalah bapak tauhid. Ya, di samping Abul Anbiya wal Mursalin, gelar beliau adalah bapak tauhid. Karena beliau mencanangkan tauhid. Dan juga diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Az-Zumar ayat 11, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Memurnikan ketaatan maksudnya bebas daripada riya dan sum'ah. Nah, itu yang dimaksud dengan mukhlishan lahuddin. Murni, ikhlas itu artinya murni, steril, ya, daripada unsur riya dan unsur sum'ah. Riya pingin dilihat, suka pamer. Sum'ah pingin didengar, ya, itu semuanya adalah akan menghancurkan, akan mengotori keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah mencatat, ya, sekarang kan banyak di luar sana, ya, bahwa dakwah akan jalan dengan power. Tanpa power maka dakwah tidak akan jalan. Maka kekuasaan perlu direbut. Di luar sana kan begitu, ya. Kata orang Minang, cari contoh karena sudah, cari tua karena mana, ya. Ibnu Katsir mengeluarkan kaidah, "Lau kana khairan la sabaquna ilaihi." Kalau memang itu baik pola pikir seperti itu, tentu para pendahulumu telah melakukannya. Kita buka sejarah. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menggoyang kursinya Namrud. Tadi kita sampaikan, Ibrahim konsen menanam benih-benih tauhid. Akhirnya Namrud anjlok sendirian. Begitupun Nabi Musa alaihissalam tidak pernah mendemo Fir'aun. Turunkan Fir'aun, turunkan Fir'aun, turunkan Fir'aun. Tidak pernah mengajak Bani Israel untuk mendemo Fir'aun. Apa yang dilakukan Musa? Menanamkan benih-benih tauhid di dada Bani Israel. Ketika benih-benih tauhid itu dirasa sudah cukup, Fir'aun tenggelam sendiri di Laut Merah. Fir'aun tidak dibenamkan Musa, tapi terbenam sendiri, tenggelam sendiri. Ya, siapa lagi menenggelamkan kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memusuhi Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Abu Lahab pamannya sendiri. Walaupun begitu sengitnya permusuhan mereka kepada Rasul, kalau kita buka sirah Nabawiyah, Rasulullah tidak pernah melawan, ya. Rasulullah tidak pernah melayani. Sampai-sampai kotoran onta ditaruh di kepala beliau ketika sujud.
sujud. Mendingan kotoran unta yang segenggam, ya, yang tergeletak di padang pasir. Ini bukan. Kan pernah ketika motong sapi, kan ada buntalan besar, isinya kotoran semua, ya. Apa teman, kalau kulitnya itu jadi babe sekarang ya, itu enak disoto dimakan. Nah itu kebayang kan, buntalan itu kotoran semua, itu ditaruh di atas kepala Nabi ketika Nabi sedang sujud. Dibalaskan oleh Nabi? Tidak dilayani oleh Nabi. Begitu. Jadi tidak pernah ada pada Nabi Rasul zaman dahulu merebut kekuasaan. Apa yang dilakukan? Konsen menanam benih-benih tauhid. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Abu Jahal ketika meletus perang Badar diawali dengan pahanya luka parah, tambah dengan paha kiri ditebas oleh pedang kaum muslimin. Akhirnya dia ambruk, tewas secara mengenaskan. Sampai sekarang Allah tunjukkan kuburannya busuk, ya. Kalau berangkat haji umrah tak mampir ke Badar, ya, di situ ada kuburan Abu Jahal, busuk bau. Nah begitu juga Abu Lahab. Abu Lahab paman beliau sendiri, ya, selalu dibuntutin. Kemana Nabi pergi? Nabi nyampaikan tauhid. Enggak usah dengerin, ngomongnya gila tuh. Datang lagi ke situ, Nabi menyampaikan tauhid. Marilah wa ilahukum ilahu wahid. Enggak usah dengerin ngomongnya. Selalu dibatalkan seperti itu. Begitu, ya, dia mengganjal perjuangan Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi Rasulullah tidak pernah meruntuhkan Abu Lahab. Akhirnya Abu Lahab mati sendiri, mati menderita penyakit yang tidak ada obatnya sehingga keluarganya menjauh, badannya bau, ya, mati sendiri. Itu yang terjadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ini pentingnya tauhid uluhiyah. Pentingnya tauhid uluhiyah. Maka dari itu kewajiban awal bagi setiap mukallaf, apa itu mukallaf? Orang yang sudah sampai umur baligh. Laki-laki ditandai dengan berubahnya suaranya, mulai tumbuh bulu satu-satu, apakah di dagunya, apakah di bibirnya, ya, itu mukallafnya. Kalau perempuan mulai datang bulan, datang haid, nah itu mukallaf namanya. Nah, kewajiban awal bagi setiap mukallaf adalah bersaksi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah, dan mengamalkannya, ya, sebagaimana di Muhammad surah yang ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang hak disembah selain Allah, dan mohonkanlah ampunan bagi dosa-dosa. Nah, jadi mengetahui tentang la ilaha illallah secara komprehensif, secara detail, hukumnya wajib. Karena aslul amr lil wajib, ini suatu kaidah. Asalnya fil amr itu faedahnya wajib. Ini fil amr fa'lam, maka ketahuilah oleh. Ini yang dimaksud oleh Nabi, talabul ilmi
fardhah. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, bukan sunnah. Ya. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Nah, setelah itu baru ilmu tentang ibadah. Bukan ilmu matematika, bukan ilmu fisika, bukan ilmu kimia. Itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Nah, tapi kenyataan orang lebih rajin belajar fisika, kimia, ya, matematika daripada belajar tauhid. Belajar kimia, fisika, matematika bayar. Orang mau, bila perlu ngutang. Tapi belajar tauhid gratis, orang malas. Ya, belajar tauhid gratis, tapi orang malas. Nah, ini yang kita sesalkan. Ya. Nah, jadi kita wajib mempelajari la ilaha illallah secara komprehensif. Nanti akan kita bahas syarat-syarat la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah, nawaqid pembatal la ilaha illallah. Ini jalan kita masih jauh ini. Sering kita sampaikan, kalau sudah mulai jangan pernah absen. Kalau absen terputus. Terputus ibarat episodenya terputus, jadi kita nggak paham gitu. Dan kewajiban pertama bagi orang yang ingin masuk Islam adalah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ini kewajiban pertama bagi orang yang ingin masuk Islam adalah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tapi kalimat syahadat dulu. Ini yang ditawarkan oleh Nabi SAW kepada paman tercintanya Abu Thalib. Kalau kita buka sirah Nabawiyah, Abu Thalib adalah pejuang Islam. Beliau menjadi tulang punggung dalam masa pertumbuhan Islam. Nah, maka ketika Abu Thalib meninggal, ya, setelah itu disusul pula oleh Khadijah, itu disebut dalam sejarah tahun duka cita. Rasulullah terpukul dengan meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah karena jasanya besar. Betul sekali, setelah Abu Thalib meninggal, ya, setelah Khadijah meninggal, kafir Quraisy makin leluasa. Bak ijo ndak basaga, sarpo julurah ndak babatu. Ini PR Pak Hamzah, ini terangkan kepada teman apa itu artinya. Ya. Seperti ijuk nggak ada yang tajam-tajam itu, betul. Seperti jurang nggak ada batunya. Jadi orang leluasa kepada Rasulullah SAW. Nah, untuk balas jasa, ketika Abu Thalib sekarat, sakit akan meninggal, Rasulullah besuk. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, supaya paman ada hujah nanti di depan Allah, supaya saya bisa memperjuangkan paman di depan Allah. Tapi Abu Thalib itu juga ditongkrongi oleh tokoh Quraisy, ya, termasuk Abu Lahab tadi. Ya. Apa katanya? Segampang itukah kau meninggalkan agama Abdul Muthalib? Disampaikan lagi oleh Nabi, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Abu Lahab enggak berhenti. Segampang itukah kau meninggalkan agama Abdul Muthalib? Bingung Abu Thalib ketika itu. Ujung-ujungnya apa? Saya tetap dalam agama Abdul Muthalib. Mati. Berarti Abu Thalib walaupun jasanya
besar terhadap Islam, tapi tidak sempat mengucapkan syahadat. Maka Abu Talib divonis finnar, dalam neraka. Lalu ditanyakan oleh Abbas, paman Nabi juga. Abbas tapi beliau sudah masuk Islam. Kau lupa, pamanmu Abu Talib jasanya besar, telah banyak menolongmu. Jawab Nabi apa? Karena syafaat dariku, Abu Talib ditempatkan dalam neraka yang dangkal. Hanya tumitnya saja yang dibakar api. Tapi jangan salah, tumit yang dibakar api, otaknya mendidih. Nggak sama dengan api di dunia. Tumit dibakar api ya, tumit aja yang gosong, kata selamat. Tapi api neraka jangan coba-coba. Tumit yang digigit api neraka, otaknya mendidih. Nah, ini pentingnya kewajiban syahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, kewajiban pertama bagi orang yang ingin masuk Islam adalah mengikrarkan dua kalimat syahadat. Nah, jadi jelaslah bahwa tauhid uluhiyah adalah maksud dari dakwah para rasul. Ya. Maksud dakwah para rasul. Disebut demikian kenapa? Karena uluhiyah adalah sifat Allah. Uluhiyah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan oleh namanya Allah. Ya. Nama yang pertama adalah Allah. Yang artinya apa? Dzul uluhiyah, yang memiliki uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Yang disembah. Jadi Allah itu artinya yang disembah. Itulah yang dimaksud dengan uluhiyah. Nah, jadi kalau tauhid uluhiyah mengesahkan penyembahan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah. Nah, maka tauhid uluhiyah ini disebut juga dengan tauhid ibadah, tauhid ubudiyah. Karena ubudiyah adalah sifat abdun, sifat hamba yang wajib menyembah Allah secara ikhlas karena ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita istirahat sejenak. Silakan muadzin. Nanti kita lanjutkan setelah ada. Ibnu Taimiyah, kita di halaman 57. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketahuilah kebutuhan seorang hamba untuk beribadah kepada Allah, yaitu beribadah kepadanya tanpa mempersekutukannya dengan suatu apapun, adalah kebutuhan yang tidak ada bandingannya sama sekali. Urgent. Tetapi dari sebagian segi mirip dengan kebutuhan jasad kepada makanan dan minuman. Coba kalau kita seharian tidak makan, seharian tidak minum, lemas. Kita sudah coba puasa Ramadan kan, lemas. Baru sehari nggak ketemu makan, baru sehari nggak ketemu minum, apalagi sampai 2 hari, 3 hari, lemas, tidak bertenaga. Begitulah rohani. Rohani tidak ketemu tauhid, tidak ketemu peribadatan kepada Allah, maka rohani itu juga akan lemah. Maka posisi tauhid akan digantikan oleh syirik. Ya, jadi orang yang seringkali menyimpang kepada kesyirikan karena tauhidnya lemah. Kenapa tauhidnya lemah? Karena komunikasinya dengan Allah kurang. Komunikasinya dengan Allah kurang.
Akan tetapi di antara keduanya ini terdapat banyak perbedaan. Karena hakikat seorang hamba adalah hati dan rohnya. Walaupun jasadnya jaya, jasadnya mewah, ketika rohnya sakit-sakitan, ketika rohnya menderita kelaparan, maka hidupnya juga akan sengsara. Hidupnya juga akan sengsara. Karena jasad adalah ibarat sangkar, kemudian roh adalah ibarat burung yang ada dalam sangkar. Maka yang lebih perlu dirawat adalah burungnya, bukan sangkarnya. Nah, inilah kelemahan kita. Yang dirawat adalah sangkarnya, jasad. Makan yang enak, minuman yang lezat, pakaian yang bagus. Sementara rohaninya kelaparan, rohaninya kehausan, tidak kunjung disuplai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmu-ilmu syar'i. Karena hakikat seorang hamba adalah hati dan rohnya. Ia tidak bisa baik kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Roh itu tidak akan baik kecuali berkomunikasi baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tiada Tuhan selainnya. Ia tidak bisa tenang, dia akan resah dan gelisah di dunia melainkan dengan zikir, mengingat Allah. Nah, itulah makanya dikatakan oleh Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir, mengingat Allah, menyebut nama Allah, itu bisa membuat hati menjadi tenang, pikiran menjadi nyaman, akan terhindar daripada resah, gelisah, gundah gulana tadi. Seandainya hamba memperoleh kenikmatan dan kesenangan tanpa Allah, maka hal itu tidak akan berlangsung lama, hanya sebentar. Kan kemarin sudah terbukti, agen narkoba walaupun omsetnya miliaran disimpan di sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Berapa lama cuman? Sampai orang tahu. Dan orang tahu ini juga karena ulahnya sendiri menghabisi anak buahnya. Mentang-mentang sudah pangkatnya tinggi, seenaknya saja membunuh anak buah. Ya. Mulut ember bisa ditutup, mulut manusia tidak bisa ditutup, terbongkarlah semuanya. Selesailah sudah bisnis narkoba yang omsetnya miliaran rupiah. Kenapa? Ini tanpa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kafir, ya bagaimana pula berhubungan dengan Allah, ya. Jadi seandainya hamba memperoleh kenikmatan dan kesenangan tanpa Allah, maka hal itu tidak akan berlangsung lama. Bahkan akan berpindah-pindah dari satu macam ke macam yang lain, dari satu orang kepada orang lain. Adapun Tuhannya, maka dia dibutuhkan setiap saat dan setiap waktu. Dimanapun ia berada, maka dia selalu bersama Tuhannya, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pesan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tadi telah kita sampaikan tauhid uluhiyah ini adalah inti dakwah para rasul, karena ia adalah asas, pondasi, fundamen, dasar yang dibangun seluruh amal. Dan bangunan itu tergantung fondasi, tergantung fundamen. Lihat Amalia, ya, berdiri kokoh. Jangankan pecah, retak pun tidak. Kan nggak ada retak tuh, mulus semua. Padahal udah berapa kali gempa. Kenapa? Fondasi dasarnya, fundamennya kokoh. Maka bangunan Amalia bisa berdiri kokoh pula. Nah, begitu pula kita. Dalam beragama ini fondasi dasarnya adalah la ilaha illallah, tauhid uluhiyah. Salat itu bangunan.
Puasa bangunan, zakat bangunan, haji umrah bangunan, apapun macam ibadah itu bangunan. Dasarnya tauhid uluhiyah. Maka jangan heran, ya, ada teman kita kok istiqomah banget ya, ngaji gak pernah absen, sholat jamaah gak pernah telat. Padahal fasilitas yang dirasakannya gak juga mewah kok. Orangnya biasa-biasa saja. Kita di tengah fasilitas yang cukup, ngaji sering absen, sholat jamaah sering telat. Kenapa ini? Ditentukan oleh fondasi dasar, fundamen, itu tauhid uluhiyah. Karena kalau ia tidak terwujud, maka bercokollah lawan daripada tauhid, apa? Syirik. Ya, akan berganti dengan syirik. Kalau ini yang terjadi, nah selesailah, sudah, akan hancurlah kehidupan kita. Ini beberapa ayat ke bawah menunjukkan kehancuran, ya. An-Nisa ayat 48 dan 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kemudian Al-An'am ayat 88, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka syirik mempersekutukan Allah, lenyaplah sudah apapun yang mereka amalkan. Sama dengan tadi, kalau pondasinya keropos, ambruklah bangunan yang mereka bangun. Semewah apapun bangunan, kalau pondasinya labil, ya tunggu saatnya. Cepat atau lambat akan ambruk bangunan itu. Nah, demikian juga Az-Zumar ayat 65. Nah, itulah sebabnya dalam An-Nisa 36 dipanggil kita oleh Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Nah, setelah itu termasuk bangunan juga, wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada kedua orang tua itu juga termasuk bangunan. Ya, juga Al-Isra ayat 23. Dan ini juga, ya, dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, marilah kubacakan kepadamu apa yang diharamkan dari Rabbmu. Apa saja yang diharamkan? Satu, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan pernah kamu musyrik mempersekutukan Allah dengan satu pun juga. Dua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang masih punya orang tua, jangan nanti sampai menyesal ketika ditinggal oleh orang tuanya. Mumpung orang tuanya masih hidup, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini pembahasan kita pasal yang pertama ini. Insyaallah bulan depan, ya, tolong saya diingatkan lagi ya. Bulan depan adalah pasal 2, makna syahadatain, ya, makna dua kalimat syahadat. Rukun dua kalimat syahadat, syarat dua kalimat syahadat, konsekuensi dua kalimat syahadat, yang membatalkan dua kalimat syahadat. Ini syarat pasal yang kedua ini nantinya insyaallah. Silakan yang mau bertanya seputar tauhid uluhiyah.
pertanyaan? Kita tidak paham semua? Nah, berarti jemaah amaliyah jenius semua ya. Sekali diterangkan langsung paham. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, segera kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.